Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas dari anak usaha channel. Sekarang kita akan membahas materi tentang strategi Indonesia menjadi negara maju. Ini adalah materi geografi kelas 12 semester 2. Materi ini sangat penting sekali, oleh sebab itu selamat menyaksikan. Berdasarkan informasi yang ada tahun 2019, ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia dengan produk domestik bruto atau PDB sebesar 1,12 triliun US dollar, dan itu adalah angka tertinggi di Asia Tenggara. Ini merupakan suatu pertanda indikator yang kemajuan ekonomi yang sangat signifikan di era sekarang. Bahkan menurut data World Economic Forum atau WEF, pada tahun 2024 diprediksi ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat kelima dunia dengan PDB sebesar 5,3 triliun dolar. Prediksi tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dan angkatan kerja produktif yang signifikan, sehingga meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Di samping itu, Indonesia juga mempunyai penduduk yang cukup besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dalam pemenuhan di sektor tenaga produktif, di mana tenaga kerja produktif sangat diperlukan. PDB atau produk domestik bruto dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, produk domestik bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu tanpa melihat siapa yang memproduksinya. Produk domestik bruto hanya salah satu indikator saja untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara agregat dan tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Strategi membangun Indonesia maju untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diprediksi lembaga internasional di atas, dan agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan ketimpangan antara rakyat miskin dan kaya, maka pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk sinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketahanan pangan merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman maupun gangguan yang berasal dari dalam maupun luar yang membahayakan integritas dan kelangsungan berbangsa. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM atau sumber daya manusianya. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2025, di mana usia produktif akan mencapai 65% dari total penduduk Indonesia, sekitar 270 juta jiwa. Terdapat dua tantangan yang dihadapi, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar dan kemajuan teknologi informasi. Jumlah penduduk yang besar menjadi pasar produk yang dapat menggerakkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dengan catatan produk tersebut merupakan produk dalam negeri. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable, maka pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Maka dari itu, dunia usaha harus meninggalkan kebiasaan menjual atau mengekspor bahan mentah atau bahan baku
Industri dalam negeri harus mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Di samping itu, industri harus bisa menghasilkan barang modal. Kemudian di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas. Mengingat jumlah UMKM yang mencapai 99,99% dari total jumlah pelaku usaha dan menyerap 97% tenaga kerja dunia usaha. Samping itu, impor bahan baku maupun barang modal harus dikurangi secara signifikan. Kemudian di sisi lain, menurut data dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 masih didominasi Pulau Jawa dengan porsi 59%, disusul Sumatera yaitu 21,32%, kemudian Kalimantan 8,05%, dan Sulawesi 6,33%, terus Bali, Nusa Tenggara 3,06%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,24%. Sementara itu masih terdapat perbedaan angka kemiskinan antara provinsi. Yang paling rendah angka kemiskinannya yaitu DKI Jakarta sebesar 3,47% dengan provinsi Papua sebesar 27,53%. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas dari Ahmad Muzahir Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.